Ada satu pernyataan yang Tuhan ingatkan, dan Tuhan berkata, sampaikan kepada anak-anakku hari ini, karena ini merupakan pesan Tuhan buat semua kita. Alkitab mengatakan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara tahu bahwa itu perintah yang berkata kamu harus memberi mereka makan. Dia nggak berkata aku akan beri mereka makan. Dia berkata kamu harus memberi mereka makan. Dan Alkitab mencatat reaksi yang berbeda dari para muridnya. Tapi Filipus berkata uang 200 dinar tidak cukup untuk memberi mereka makan. Saya yakin yang lain semua gelisah karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Tapi Alkitab mengatakan, dengerin saudara, ini luar biasa. Dia katakan itu untuk menguji mereka, sebab ia sendiri sudah tahu sebetulnya apa yang hendak dilakukannya. Lengkap saudara. Setiap kali Tuhan perintahkan kita sesuatu, atau dia katakan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menutup mata dengan kemustahilan yang akan kita hadapi. Bahkan semua perintah Tuhan itu mostly sebagian besar itu merupakan sesuatu yang isinya kemustahilan demi kemustahilan, yang kalau kita cerna dengan otak kita akan berkata tidak mungkin semuanya ini. Dan Tuhan tahu itu, bahwa apa yang dia perintahkan mustahil buat kita. Tapi Alkitab berkata dia sampaikan itu. Namun di balik semuanya itu, ia sendiri sudah tahu apa yang hendak dilakukannya, saudara. Saya tidak mengerti dengan kemustahilan apa yang engkau sedang hadapi dalam hari-hari ini. Tapi pesan Tuhan buat saudara adalah Yesusmu sudah tahu apa yang hendak dia lakukan lewat hidup saudara. Amen. Setiap kali kita diperintah Tuhan sesuatu, kita berkata, gak mungkin Tuhan. Lalu Andreas datang berkata, hanya ini yang kami dapatkan, 5 roti 2 ikan, tapi apa gunanya? Jawabannya sederhana. Yesus sudah tahu apa yang hendak ia lakukan dalam kehidupan kita. Dalam kenyataan sehari-hari saya mau beritahu saudara, dengarkan pesan Tuhan hari ini ya. Yesusmu sudah tahu apa yang hendak ia lakukan dalam hidup saudara dan lewat hidup saudara semua. 2 hal saya mau sampaikan pada hari ini sebelum kita belajar firman. Saya tahu kadang-kadang orang berkata, Pak, apakah ini konyol? Saya bilang tidak. Perkataan firman tadi sebetulnya memberikan kekuatan, meneguhkan saya. Terus terang saya tanya dengan mereka, siapa yang rumahnya kebanjiran? Ada banyak orang yang rumahnya kebanjiran. Saya terus terang berkata kepada saudara, ada dorongan spontan di hati hari ini, pagi dan sore saya mau berdoa. Ada yang berkata, Pak, saya perlu pindah rumah, Pak. Orang berkata, ini nonsens apa lagi? Saya bilang, ini realita Tuhan, saudara. Saya baru ketemu satu orang di Jakarta, dari keluarga yang sangat kaya sebelumnya. Mereka habis-habisan, sampai kedua orang tuanya pindah ke luar negeri, kerja di sana. Saya ketemu dengan orang tuanya, lewat orang tuanya saya tahu bahwa anaknya yang paling gede, sering ikut seminar saya di Jakarta. Dan rupanya setelah saya ketemu dia, orang saya telepon, saya berkata, saya mau ketemu anakmu. Seninnya saya ke Jakarta, dia jumpai saya, anak ini. Bapak ketemu orang tua saya bilang, iya. Terus dia berkata begini, Pak, saya datangin mengucapkan terima kasih. Saya bilang, kenapa? Bapak ingat sekian bulan yang lalu, Bapak mengajak kami berdoa, Anda ingin apa sih dari Tuhan sebetulnya? Terus saya dorong mereka tulis di kertas, dan angkat di hadapan Tuhan seperti Hizkia mengangkat akan doanya di hadapan Allah. Anda ingat cerita itu? Dia ngomong terus terang, Pak, saya ingin keluarga saya kembali utuh bersama-sama. Sekarang terpencar seperti ini bukan seperti keluarga, Pak. Dan dia berkata, yang saya tahu cuma satu,
Kalau Tuhan bisa beri aku rumah, saya yakin dalam waktu tidak lama, seluruh keluarga kami akan disatukan kembali. Saya sementara ini Pak kos dengan adik saya di sebuah tempat. Kami nggak punya apa-apa. Tapi bulan itu saya beranikan diri, saya tulis kertas. Di kertas saya berkata, Tuhan, kami butuh rumah untuk keluarga kami. Dan dia berkata, saya mau berterima kasih kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk ketaatan Bapak. Hanya dalam waktu 1 bulan Pak, kami dapat rumah seperti yang saya inginkan. Tuhan memberikan dengan cara yang luar biasa. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu, saudara, dengarkan baik-baik. Dia sudah tahu apa yang hendak dia lakukannya. Saya hari ini hanya mau melakukan apa yang dia perintahkan. Saya tidak tahu bagaimana cara Anda akan dapat rumah yang lebih baik dan tidak kebanjiran lagi, saudara. Amen. Jangan berkata, oh terima kasih untuk banjir, selamanya pun aku mau seperti ini. I don't think so. Saya sudah bertahun-tahun dulu kebanjiran juga rumah saya. Dan saya beritahu saudara, tidak ada nikmatnya. Amen. Ketika saya kecil ada nikmatnya, saya buat kapal-kapalan. Tapi setelah banjirnya surut, lumpurnya tidak nikmat lagi. Dan itu rumah jadi lembabnya seperti itu. Dan saya berkata, saya pikir bukan itu yang Tuhan mau berikan. Saya mau katakan, Tuhan, Engkau tidak pernah menghukum dunia dengan air bah lagi, juga banjir bandang tidak perlu lagi dalam hidup saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Itu urusan dia. Tadi pagi dia berkata, aku sudah tahu apa yang hendak aku lakukan. Saya hanya mau taati apa yang jadi perintah Tuhan. Dan setelah itu saya mau berkata, sisanya Engkau yang urus Tuhan. Amen, saudara. Dan sekarang arahkan hatimu ke Tuhan. Saya hanya mau lakukan yang dia perintahkan aja. Nah ini yang saya mau minta. Saya mau tanya dengan jujur, siapa yang dalam minggu yang lalu rumah Anda kebanjiran? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, tetap angkat tangan saudara. Dan Anda berkata, siapa yang di antara Anda yang kebanjiran, Anda berkata, Tuhan beri aku rumah lain yang tidak kebanjiran lagi tahun ini terakhir kali. Angkat tangan sekali lagi. Kadang-kadang ada orang yang ingin berkata, enak kau Pak kebanjiran, asik, itu urusan lain. Mungkin asalmu dari Kalimantan sehingga Anda sering lihat akan itu di halamanmu, saya tidak tahu. Tapi kalau Anda berkata enough is enough, saya mau percaya Tuhan memberikan yang lebih baik dalam hidup saya. Bagian saya hanya mentaati yang dia perintahkan. Yesus yang kita sembah sudah tahu apa yang hendak dia lakukan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu, Anda berkata, Pak, uang saya cuma sekian, apakah ini cukup? Itu bukan urusan kita. Dia sudah tahu apa yang hendak dia lakukan dalam kehidupan kita. Amen. Dia sudah tahu. Saya keluar dari kamar mandi tadi pagi, saya ngomong sama istri saya, ini ada rema Tuhan luar biasa. Yesus sudah tahu apa yang hendak ia lakukan. Aku tidak tahu, aku tidak ngerti, aku tidak punya. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saya percaya kalau dia tahu, dia mau melakukannya. Setelah kita berkata, dia buktikan. Dia beri mereka makan sampai berkelimpahan, bahkan sisa 12 bakul. Oleh karena dia Allah yang luar biasa, pencipta yang kekal dalam kehidupan kita. Amen. Sekali lagi, saudara yang Anda butuh betul-betul, yang lain Anda tutup mata sembahyang di hadapan Tuhan, naikkan kebutuhan masing-masing. Tapi saya mau doa khusus pagi ini. Anda berkata, Tuhan beri aku rumah yang lain dengan cara yang ajaib yang Allah beri. Saya berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi, saya doakan saudara sekarang. Bapa, hamba hanya melakukan apa yang Roh-Mu perintahkan, tapi Engkau Yesus sudah tahu apa yang hendak Engkau lakukan. Kami bawa 5 roti dan 2 ikan di hadapan Tuhan pada hari ini. Lihat akan tangan-tangan yang terangkat, kami mau percaya Engkau sudah tahu apa yang hendak Engkau lakukan buat mereka. Sekarang hamba berdoa dari dasar hati yang paling dalam. Hamba mintakan anugerah, beri mereka rumah baru yang tidak lagi kebanjiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, beri Tuhan, beri Tuhan. Terus angkat tangan, terus angkat tangan, sampai imanmu itu meledak ke dalam. Jangan berhenti, jangan berhenti. Terus angkat tangan, terus sampai engkau tahu, meledak dalammu. Saat itu engkau tahu, dia akan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara.
Yang lain sembahyang, yang lain sembahyang. Dukung mereka dalam doa. Kita ini keluarga. Pergumulan mereka, pergumulan kita. Kesusahan mereka, kesusahan kita. Sembahyang. Syakara syatakasa. Saya mau ingatkan, apa yang akan kita buat? Tuhan tunjukkan kepada saya, seperti yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Yusuf itu bisa naik oleh karena dua hal. Dia terima karakter dari Allah, itu dibangun, dan karakter tidak bisa ditransferkan, nggak bisa. Itu harus bentuk tempaan, harus ditempa. Dan Yusuf butuh 13 tahun untuk menempa karakternya. Tapi kemudian kalau orang hanya terima karakter dan tidak punya karunia, Anda nggak bisa terpromosi. Saudara akan jadi orang yang baik, orang yang manis, orang yang sweet, orang yang rendah hati, orang yang tekun, orang yang sabar. Tetapi kalau tanpa karunia, tidak bisa terpromosi. Karunia yang membuat kita terpromosi bersama dengan Tuhan, dan itu bisa ditransferkan, itu bisa diberikan, namanya saja karunia, gift, pemberian. Kita terima sebagai pemberian dari Tuhan buat kita. Nah, Yusuf ketika dia diangkat sebagai raja muda di Mesir, dia dibangun 13 tahun oleh Tuhan karakternya. Lalu kemudian ketika dia diundang Firaun, dia bisa menafsirkan arti mimpi Firaun. Tapi itu saja tidak cukup. Ada hal yang krusial yang dia alami ketika Firaun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Disitulah kemudian muncul, dia berkata, lakukan ini, itu keluar idenya dalam bahasa sehari-hari. Dan itu pun asalnya dari Tuhan, saudara. Oke, nah hari ini saya mau ajak Anda belajar tentang karunia iman dalam hidup kita. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah apa, saudara? Pekerjaan Allah. Saya mau bacakan kalimat terakhir saja. Karena Paulus dengan tegas berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan kata lain, kalau Allah tidak bekerja, kita tidak sanggup. Nangkap ya saudara ya. Kalau kita berkata aku sanggup, itu oleh karena Allah yang bekerja. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak bekerja, kita tidak sanggup. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai apapun, kita ini butuh kesanggupan, ability dari Allah. Nah, kesanggupan itu yang orang berkata, kamu kok sanggup berbuat ini? Itu terjadi oleh karena Allah bekerja. Makanya Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita sanggup berbuat sesuatu, ya, itu oleh karena Allah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau jujur, segalanya tergantung dari pekerjaan Allah. Kalau Tuhan tidak kerja, ya kesanggupan kita nggak ada. Yang muncul cuma kesanggupan manusiawi kita yang terbatas sekali. Tapi untuk mencapai hal yang lebih tinggi daripada itu, dibutuhkan Allah yang kerja, bukan manusia yang kerja. Nah, kalau Allah kerja, kita diberi kesanggupan oleh Tuhan melakukan yang Dia perintahkan. Atau kita menggenapkan apa yang Dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah bekerja? Ternyata Allah itu kerja, dasarnya bukan karena kebutuhan manusia. Ingat ya, John Evans ini berkali-kali berkata bahwa Allah itu bekerja merespons akan iman kita, bukan kebutuhan kita. Saya punya keyakinan, saudara. Ini keyakinan. What I believe. Ini yang saya percaya. Tahun ini Tuhan akan buat taraf hidup banyak orang di gereja ini meningkat lebih baik lagi. Saya bukan orang cari sensasi lah. Saya mendoakan Anda dapat rumah. Saya bilang itu bisa terjadi kalau Anda percaya betul. Karena ini saya ngalami dan banyak orang ngalami kok, saudara. Bisa dengan cara Tuhan. Caranya gimana Pak? Saya nggak tahu. Tapi Dia sudah tahu apa yang hendak Dia lakukannya. Amen. Tahun ini akan jadi tahun breakthrough yang luar biasa buat kita. Nanti saya berkata Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar biasa.
Dan saya punya keyakinan, saudara, tahun ini Tuhan akan bawa kita ke sesuatu yang sangat-sangat hebat. Amen. Nah, Tuhan tidak kerja dasarnya karena merespon kebutuhan kita. Tapi dia kerja merespon akan iman kita. Orang berkata, loh Pak, Yesus kan merespon kebutuhan. Loh iya, Yesusnya merespon kebutuhan, tapi roh Allah kerja dasarnya iman yang ada pada Yesus. Dan kenyataannya, saudara sekalian, tidak semua orang sakit dia sembuhkan. Ada kalanya dia sembuhkan semuanya. Yang di Bethesda, sekian banyak, dia ambil cuma satu. Jadi responnya itu tergantung daripada imannya si Yesus ini. Demikian juga dengan kita. Allah tidak kerja sekedar karena Anda butuh. Allah kerja oleh karena dia melihat iman di dalam kita. Ngerti ya? Kalau Anda ingin berkata, Pak, saya ingin melihat Tuhan kerja dalam hidup saya, saudara harus paham, Tuhan itu merespons akan iman kita. Nah sekarang mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani 11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, perhatikan, dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekarang kan Anda belum melihat itu. Tapi yang tidak kelihatan itu kelak akan jadi terlihat, saudara. Itu oleh iman kita mengerti, itu dikerjakan oleh karena firman. Terusin pada ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Jadi sekali lagi Allah itu merespon akan iman kita. Dengan iman Anda akan tahu firman ini akan mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Contoh nih, saya khotbah di Betani, Surabaya. Gede, hidupnya besar sekali. Alright, nah saya mau beritahu begini, pada minggu pagi, saya baru mau keluar dari hotel. Tuhan ngomong sama saya seperti tadi saya diberitahu Tuhan di kamar mandi itu, soal Yesus sudah tahu apa yang hendak ia lakukan. Kali itu, minggu lalu dia ngomong gini, beritahu kepada anak-anakku, pesan, ingatkan cerita tentara perwira Romawi yang hambanya sakit keras. Anda baca di Matius dan di Lukas. Dikatakan bahwa hamba perwira ini lumpuh, sangat menderita, sakit keras, hampir mati. Tapi perwira ini berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Terus Tuhan ngomong gini, beritahu pada umatku, mereka hanya butuh sepatah kata, untuk apapun problem mereka, bahkan hidup mati mereka, cukup sepatah kata. Saya waktunya khotbah, saya muncul, sebelum saya sampaikan firman yang Tuhan berikan di hati, saya sampaikan dulu pesan yang ini. Saya berkata, Anda hanya butuh sepatah kata. Saya nggak tahu, hari Selasanya Pak Bernard, adiknya Pak Niko, cerita dengan saya, Pak, kemarin staf saya bersaksi Pak, hari Senin di persekutuan kami. Oh ya? Dia ngomong apa? Dia berkata gini, hari Minggu pagi itu, dari Sabtu sebetulnya, dua-duanya istrinya diare berat, suaminya demam tinggi. Jadi dua-duanya itu kos di dekat gereja, sakit. Istrinya diare, terus diare, suaminya demam tinggi. Minggu pagi mereka sehati sepakat tidak ke gereja. Loh, sehati ini kok gitu ya, tidak ke gereja. Tapi hanya beberapa saat, tapi suaminya berkata gini, udahlah kamu di rumah nggak boleh, aku mau ke gereja aja. Dia pakai jaket rangkepin gitu supaya hangat ya. Dia naik motor ke gereja. Duduk sudah kedinginan saudara, sudah nggak tahan dia. Dengar firman sepatah kata. Nah, kalau orang terlalu main di otak, terus diputar-putar, lah kata yang mana? Ngucapkannya kapan? Terus kapan diucapkan? Ngertinya itu Tuhan atau setan atau manusia? Diputar-putar, ujungnya kletek mati saudara. Tapi ini orang simple. Dia bilang, bener, cuma sepatah kata cukup. Terus dia ngomong ibadahnya, kamu hanya butuh sepatah kata. Waras, selesai.
Terus dia pulang setelah habis gereja, ngomong sama istrinya, aku diberkati mah. Apa? Sepatah kata. Kamu diare itu cuma butuh sepatah kata. Waras, itu tok. Sembuh, saudara. Langsung sembuh. Semua sehat. Iya ya, sepatah kata. Loh. Kalau Anda kan butuh beribu-ribu patahan-patahan kata. Orang mari-mari malah mati, saudara. Jadi dengan Tuhan itu seperti anak kecil, simple kita mikirnya. Kalau terima firman, tangkep firman, masukkan, jangan diotak-atik, sudah masuk. Jadi kayak apa? Jadi apa aja lah pokoknya. Bom, meledak. Tadi saya beritahu, Tuhan ngerti, sudah ngerti, tidak usah mikir tabunganku cuma cemban, Pak. Orang usah mikir tabunganmu. Dia sudah tahu apa yang hendak dia lakukan. Selesai. Loh, saya kok nggak tahu karena engkau bukan Yesus. Selesai. Amen. Top-topnya itu paling kayak Andreas loh. Gue panganan 5 roti 2 ikan. Itu pun bukan punya yang sendiri. Anak kecil tanda petik dihapusi. Nang ikut. Kira-kira kan gitu tuh. Foto ngapusi. Ikut yuk kemana? Ngadep Yesus mau? Mau katanya. Tinggal ini. Jangan bawa om bawa. Nah ini aku punya ini. Padahal punya anak orang lain. Saudara. Tapi Yesus sudah tahu apa yang hendak dia lakukan. Dia itu merespon iman, betul saudara. Nah sama dengan kita, kalau Anda terima firman, responnya dengan iman, jangan terus diutak-atik, nggak ketemu. Ujungnya malah debat, ribut, rame, tetap kebanjiran tahun depan, saudara. Buat apa? Terima aja. Amin, pokoknya. Kalau ditanya, lo kok belum pindah? Yesus sudah tahu apa yang hendak ia lakukan. Selesai. Mungkin malah gue dikongkon nukok aku mah lah. Sudah gitu aja tuh. Gitu aja kok repot-repot. Kita kan radio Rema ini kan kepingin masuk internet sebetulnya. Karena kalau saya keliling kemana-mana di banyak negara, keluhan orang di berbagai negara itu apa? Pak, kita kurang firman, Pak. Kurang makan firman. Nah, radio ini kan kekuatannya di firman. Jadi kalau itu diputar firman, seluruh dunia akan terjangkau. Anda bisa bayangkan itu pengaruhnya besar sekali. Nah, waktu itu kita nggak ngerti teknologinya. Kita yang ngerti Tuhan mau ini, ya kan? Lalu kita coba approach beberapa orang. Caranya gimana? Orang pertama beri ide, oh begini. Berapa ongkosnya? 300 juta. Punya uang nggak waktu itu? Ya kalau ditunggu sebentar adalah 300 juta. Tapi Anda mesti cek di sini. Ini hati kok nggak bisa nggak bisa plus gitu ya. Masih ngambang, diamin aja. Tanya orang lain, wah pinter komputer, sampai roda gini. Saking pinternya, tanya Dedi itu kalau ngomong ya. Saya kalau ngomong sama dia pusing ya, wah ada. Makan. Kamu ngomongin saya tidur. Pintar banget, saudara. Pintar. Kamu gini. Kayak pinternya. Ya gak semua orang pinter gini-gini ya saudara ya. Tapi ini orang memang begitu. Gak ngomong, wah tinggi teknologinya. Udah, saya bilang oke lah. Sudah ruwet toh? Berapa kira-kira? Si Pek Tiao, 400. Lah kamu enggak, saya berkata. Gini-gini kok 400 juta. 400. Saya bilang, aduh, gak bisa celak gitu. Mau. Jadi berkat buat seluruh dunia, kalau hanya itu caranya oke. Tapi kita mesti ngukur. Jadi Surabaya ketemu sama orang sana. Ngomong sampai titik terakhir itu nggak ada apa-apa. Begitu mau pulang, tiba-tiba ingat mungkin Tuhan sentil memorinya. Ting, katanya, kamu kan FM, gampang. Saudara ngerti? Ternyata cuma butuh modal kurang lebih cuma 15 juta. Nah, ngerti saudara? Jadi sekalipun engkau bisa punya banyak pilihan, tapi engkau mesti nunggu Tuhan. Nah itu banyak orang nggak ngerti di situ. Tapi karunia iman itu berkata, mesti bisa begini. Tapi caranya bagaimana? Nah Anda mesti gaul dengan Roh Kudus. Anda mesti ngikuti. Itu ada urat-uratnya kok saudara. Anda mesti
Saya susah jelas, tapi kalau Anda ngerti ya, seperti orang nyetir. Ada pakai perhitungan nggak? Iya. Perasaan? Iya. Mata, telinga? Iya semua. Satu aja Anda hilangi gawat. Semua main. Tangan dua, kaki dua. Itu masih bisa gini-gini ya. Minum, masih bisa gini-gini. Wah, saya dulu pernah punya teman. Kalau nyetir tuh, waduh, kalau ngomong tangannya gerak. Saya kalau sama dia tuh ngeri ya. Wah, kalau sudah ketawa tuh sipit tempatnya, iya hilang. Saya bilang, wah nyetir bahaya ini orang ini. Saya pokoknya jangan sampai membuat dia tertawa aja. Ada yang gitu. Tapi dengan Tuhan tuh begitu ya, Anda mesti ngerti, sense-nya tuh banyak. Anda mesti ngerti, ini masih mana. Lama-lama ya kalau Anda jalani ya, Anda akan ngerti. Itu istilahnya itu apa lah? Pokoknya Anda nggak ngerti itu ada urat-uratnya. Ya, Anda nggak sense. Wah ini sedap nih. Anda kayak main game gitu, saudara. Luar biasa. Makin canggih Anda makin wah luar biasa dengan Tuhan. Pokoknya ngerti aja, tangkap selesai. Saya kan bolak-balik Pracinta pada saudara berkali-kali. Saya beli rumah di atas tuh, sekarang aduh kering itu nikmat saudara. Tenang. Saya pulang dari Surabaya Rebu sore itu, daerah tempat tinggal saya itu jalannya kering. Kepinginnya itu berhenti sebentar dari mobil, tak terus kering. Kenapa begitu? Saya bertahun-tahun dari kecil tinggal di kampung, banjir terus kok. Setelah kawin pindah di belakang, banjir mengejar saya. Lumpur semua masuk. Saya bilang, Tuhan, aku ke India, rumahku kebanjiran. Tangisan India, saudara. Akhirnya diberi rumah, saudara. Diberi rumah 6 bulan, cuma bisa ngakses 19 juta. Tuhan ngomong sama saya, lunasi. Lah saya bisa apa? Lunasi kurang 300 juta lebih, ayo. Semua kekurangan rumah lunasi. Kalau Anda dengar firman gitu, lunasi. Anda ngomongnya apa? Ya saya bilang gitu, baik, gitu. Dalam hati, berkati dulu, ntar tak lunasi. Terus saya ngapain? Tak diemin, saudara. Hanya butuh 3 bulan. 300 juta lebih. Buat 3 bulan. Bayangin saya bilang. Cuma saya kayak main basket. Bayar. 3 bulan, selesai. Itu pun sudah mengembalikan perpuluhan, saudara. Luar biasa. Saya bisa ngalami. Saya punya keyakinan begini. Dengerin ya. Kita kan tubuh. Kepala terima apa, badan terima apa. Bahkan badan lebih gede dari kepala. Kalau kepala lebih gede, kelainan. Anda berhak terima yang saya pernah nikmati dan lebih lagi. Amen, saudara. Bisa. Makanya kalau saya nggak ngalami itu nggak bakal Tuhan berkata, doakan mereka dapat rumah. Saya bilang, aku dirak di rumah. Iya toh. Tapi saya percaya yang saya alami, Anda berhak mengalami. Tubuh itu begitu. Nah Allah itu merespon akan iman kita. Dia bukan merespon kebutuhan. Nah kalau orang butuh, di mana-mana orang butuh, nangis. Tapi iman itu direspon oleh Tuhan. Nah Allah itu melengkapi kita masing-masing dengan karunia iman. Ini yang luar biasa. Karena ada beberapa jenis. Kalau ada iman yang in general, pada umumnya itu iman karena engkau percaya Yesus. Sudah, that's it. Tapi untuk kenyataan sehari-hari ini, Anda butuh namanya karunia iman. Dan ini merupakan karunia pemberian yang masing-masing punya ukuran dan takaran yang berbeda-beda. Coba buka dulu. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi pemberiannya itu ada ukurannya masing-masing. Ada. Nah, ukuran itu sebetulnya tergantung dari kesanggupan kita untuk menerimanya. Tapi setiap orang kan punya karakter bawaan sebetulnya, ya. Itu menentukan seberapa Anda bisa diberi iman. Tapi jenis karunia ini bisa berkembang. Kalau Anda exercise terus, Anda latih terus, itu bisa berkembang. Ingat, setiap perkara kecil
akan diberi perkara yang besar. Artinya kita bisa berkembang itu karunia. Kalau Anda tidak pernah menggunakannya, tidak pernah mengembangkannya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Jadi itu tergantung kita. Anda mau develop nggak? Ngembangin nggak? Karunia iman dalam hidup saudara. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Beda. Karena konsekuensi daripada karunia iman itu panjang. Anda perlu keberanian, Anda perlu ketaatan, Anda perlu kasih, segala macam itu. Jadi setiap kita punya karakter berbeda-beda, dan kita diberi Tuhan karunia iman yang berbeda-beda. Contoh nih, saya tahu di gereja ini kan saya ngerti lah, level kita itu iman seberapa. Kalau punya kebutuhan keuangan atau proyek tertentu, kita ngerti levelnya seberapa. Dari mana? Dari latihan yang Allah beri. Saya dengan Pak Alex Abraham diminta untuk jadi termasuk salah satu penasihat pembangunan Jakarta Tower. Lalu beliau ngomong sama saya, tolong kamu jadi salah satu penasihatnya. Oh baik, kalau penasihat toh. Kenapa? Saya tanya, proyeknya ini nilainya berapa? 2,5. Mikir saya, 2,5 hopo. Miliar? Ya enggak mungkin. Tahu apa? Triliun. Begitu dengar triliun, saya hehehe, puji Tuhan. Wes menang lah ya aku. Karena apa? Orang tidak tekan. Makanya cukup jadi penasihat saja. Tapi untuk melaksanakan, bodoh saudara. Gak kuat. Kita mesti ngerti dong, ukuran iman kita seberapa. Loh kalau dikatakan Pak, nanti tidak ada lompatan, nggak ada. Exercise. Lah beliau bangun gedung 200 miliar lebih. Udah hampir lunas semua. Ya dari 200 miliar triliun ya. Karena nambahin 1 ndok asin siji plek selesai toh. Lah kita kan masih perlu latihan lagi saudara. Jadi tahu diri itu penting. Sehingga tidak besar pasak daripada tiang. Ambiar semua kalau caranya gitu. Nah ini penting buat kita. Anda mesti ngerti. Setiap kita ini punya ukuran berbeda-beda. Allah ngerti kok. Ini sekian. Nanti akan muncul ketika dia diuji, diberi kesempatan tampil, tunjukkan imanmu seberapa. Nanti akan kelihatan hasilnya dari mana, karunia imannya keluar di situ. Kemarin saya beri contoh, Maurice Serlo contohnya. Wah ini orang hebat juga. Dia pernah beli hotel, Marriott atau apa, di San Diego. Ada hotel, dia lagi jalan-jalan. Dia bilang, aku beli ini. Gak lama dia beli betul. Loh Anda bisa ikut-ikutan. Melu, Ciputra. Anda tuh, aku beli ini. Tapi tidak jejak gini, terus turun. Klik, nasi ayam. Iya tak? Beli ini, turun. Sesuai dengan ukuran imannya. Des. Sego ayam ternyata. Lo sama-sama ngomongnya aku beli ini, ya tak? Kalau Serlo titik hotel dapat, kita turun. Ini tuh, ini banyak iya. Grek. Sego ayam di bawahnya itu yang dibeli. Lah, kok gitu Pak? Ya itu kan ukuran iman berbeda-beda. Ada yang bisa beli hotelnya, ada yang bisa beli nasi ayam di depannya. Berbeda-beda. Jadi jangan paksakan Tuhan, tidak bisa. Masing-masing diberi karunia berbeda-beda. Anggap ya. Yosua 17. Yosua 17. Mesti dieling-eling nasi ayami. Firmannya dong saudara. Yosua 17 ayat yang ke-14. Yosua 17:14. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya 1 bagian undian dan 1 bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf,
Pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang berdiam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Nah, ini problemnya. Banyak orang di dalamnya merasa bahwa aku ini punya iman, aku bisa. Dan itu dari Tuhan. Ini kemampuan Tuhan itu ada. Tetapi dia juga khawatir ketika berkata, loh kok bagianku kecil? Lalu kita komplain, Yosua kok gak adil? Yosua berkata, kalau kamu memang banyak, kalau kamu memang kuat, buka hutan. Lu gak bisa ada keretanya. Bisa, yang di dalam kamu lebih gede lagi. Nah, jadi orang harus ngerti ukuran imannya masing-masing. Lalu kemudian biasanya kalau ini gede, kita takut dengan tantangan di depan. Sudah ngeri, kita kepengennya tanah yang tanpa perang kita miliki, tapi cukup untuk kebutuhan iman kita. Sesuai dengan ukuran iman kita. Seringkali nggak bisa. Anda mesti buka hutan. Pak, tapi itu kereta besi, engkau mesti bisa ngalahkan. Untuk membuktikan juga Allah menyertai kehidupan saudara. Ngerti ya? Jadi itu ukuran diberikan. Nah, tanggung jawabnya masing-masing. Diberi sedikit, engkau bisa ngembangkan enggak? Dia bilang buka hutan. Nah, ini kita harus mengerti karena Allah memberikan kepada kita itu masing-masing secara demikian. Coba lihat Matius 25. Matius 25. Ada orang berkata, Pak, ini kan saya cuma kecil Pak bagian saya. Yang kecil dari Allah itu besar sekali ternyata. Matius 25 ayat 14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi ada ukuran kesanggupan, terus Allah memberikan kepada kita. Orang berkata, Pak, setalenta yang gak ada apa-apanya toh. Saya berkata jangan salah. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sedinar gaji 1 hari. Lengkap ya? Kalau itu dibagi setahun, katakanlah gampangnya ya 300 hari ya. Kalau dibagi 300 saja, 6.000 bagi 300 itu 20. Jadi setalenta itu sama dengan gaji hampir 20 tahun kerja. Jangan dipikir ini kecil, 20 tahun kerja. Anda senang nggak kalau Anda kerja di perusahaan, terus dikeluarkan dengan pesangon 20 tahun kerja? Tidak ada orang protes. Tidak ada. Hidup bos, terus semua pada keluar. Karena apa? 20 tahun kerja. Artinya Anda bisa ongkang-ongkang kaki 20 tahun, tidak usah kerja, tetap makan. Setelah lewat 20 tahun, lah baru kelabaan. Itu uang Anda diamkan 20 tahun aja. Hidup, saudara. Bahkan lebih kalau itu sedinar sehari, berarti kebutuhan orang hidup kan less than sedinar sehari. Iya toh? Untuk makan hidup aja. Makanya begini saudara, nanti kelak ya dalam kerajaan surga itu dihadapkan Tuhan, Anda akan kaget. Waduh, ternyata yang Allah beri itu besar sekali, walaupun kecil. Besar. Saudara, nanti kalau usah gitu ya, nggak bisa bantah dengan Tuhan. Dibuka semua. Nggak bisa bantah, nggak bisa, nggak ada. Teori psikologi ini nggak ada. Itu tidak ada. Langsung belak gitu sadar. Nanti kan banyak orang yang
minta Tuhan aku ke neraka saja, nanti lihat dong. Saya nggak bakal Pak, malah Anda yang duluan pertama. Saya lah. Karena apa? Tidak layak kita di depan Tuhan. Besar yang dia beri, kecil itu besar. Yang 5 talenta, berarti berapa? 100 tahun. Dan diberi banyak itu ya, Anda tinggal gini ya. Sak mati nih saudara. Jadi Allah itu memberikan itu sesuai dengan kesanggupannya. Engkau berkata, kecil Pak, saya yang kecil itu gede ternyata. Luar biasa. Kalau saudara bisa ngikuti apa yang Tuhan beri ya, waduh. Istri saya lagi teriak-teriak terus. Karena saya terganggu kesehatannya karena kesibukan. Ya baik, kita perlu bodyguard, menjaga untuk, kalau tidak kita ini lupa diri. Gitu. Maunya kerja banyak hal. Karena saya merenung, Tuhan hidup itu luar biasa ya. Saya bilang saya bisa keliling, saya bisa gembalain, gereja ada banyak hal, saya bisa buat buku, saya bisa nulis buku deh, saya nulis sendiri, masih bisa nulis buku, bisa banyak hal. Satu orang ya, Anda bisa banyak hal, Anda bisa buat banyak hal. Tapi satu yang paling kecil dari Allah, sudah luar biasa. Jangan pernah anggap remeh apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amen saudara. Nah kalau Anda hidup begitu aja, simple, Tuhan akan mempercayakan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mestinya nggak ada orang kekurangan, nggak ada. Orang mulai kerja usia berapa rata-rata? Let's say 20 tahun, ya. Atau kalau Anda kuliah tuntas ya 25. 25 Anda nganggur, 20 tahun sampai umur 45. Bisa. Anda dobelin, udah selesai. Seumur hidupmu dijamin Tuhan. Kalau itu dikerjakan. Karena yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 harusnya jadi 2. Beres, sampai umur 65, itu hanya untuk makan tok. Bonusnya Anda bisa beli macam-macam. 65 ya sudah oke toh ya. Tambah sidik lagi bonus, kalau mau. Setelah itu nikmati Tuhan selama-lamanya. Nah saya mau beritahu dengan kasih Tuhan. Allah memberikan yang besar buat masing-masing kita. Yang kecil di pandangan Allah itu gedenya luar biasa. Roma pasal 12. Nah kita perlu apa sekarang? Roma pasal 12. Lihat ini penting juga buat kita. Roma 12. Ingat masing-masing kita itu punya ukuran berbeda-beda. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ingat ya, ini nyangkut pikiran ya. Iman itu nanti nyangkut pikiran. Berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Anda harus ngerti, aku ini seberapa nih kekuatanku, mesti tahu diri. Lalu cara mikirmu harus sesuaikan dengan ukuran imanmu. Lalu engkau bisa menguasai diri. Nah banyak orang tidak bisa menguasai diri. Terutama saya mau beritahu ya, warning ini. Hati-hati dengan semua barang yang sifatnya konsumtif buat kita. Anda punya teman-teman ya, ganti mobil, ganti mobil, ganti mobil. Nanti terpancing, ya ganti mobil ya. Gitu. Hati-hati. Yang lain boleh ganti mobil, kalau Anda berkata tidak, tidak. Cara mikirmu berkata, sesuaikan dengan ukuran imanku. Jangan ngoyo dengan iman kita. Jangan dipaksakan yang tidak mungkin engkau capai. Nanti akibatnya fatal. Terutama untuk barang-barang konsumtif yang kemewahan itu buanglah saudara. Sesuaikan dengan ukuran iman saudara. Nanti kalau waktunya saudara akan naik sendiri. Dengan sendirinya kok. Karena Allah berjanji dia mendandani kita. Ya, baca tuh di Matius 6. Dan kata mendandani itu artinya juga to invest. Luar biasa ya. Allah itu mau invest dalam hidup saudara. Semua itu invest. Dan kalau invest, dia minta dikembalikan saudara. Jadi apapun yang engkau terima dari Tuhan, itu investasi Allah dalam hidup saudara. Kembalikan kemuliaannya kepada dia. Nah, semua kita harus berpikir begitu rupa, sehingga kita bisa menguasai diri. Nah, banyak orang tidak menguasai diri.
Cara mikirnya di awan-awan, ngambang. Wah, aku mau ini. Hidup dalam impian dan angan-angan. Saya berkata keliru. Anda hidup dalam realita, berpikir begitu rupa, kuasai diri. Sesuai dengan ukuran iman masing-masing. Sekian jatah saya kerjakan sekian. Kalau itu maksimal, gerak dia naik. Naik lagi, terus. Tuhan akan bawa Anda meningkat. Amen, saudara. Jadi tetap berikan ruang buat perkembangan. Sindu pindah rumah, saya bilang. Sementara di sini. Jangan terus-terusan. Ini kamu punya anak 5 aja nggak cukup, saya berkata. Ya dia belum nikah, saudara. Tapi kalau dia berkata, wah inilah istanaku, di sini aku tinggal, salah. Hari ini dia sekian Pak, cukup buat saya. Oke cukup. Nanti Allah akan tingkatkan lagi, bisa. Cuma kita mesti latihan. Anda mesti ikuti apa yang Tuhan mau. Nanti kan masing-masing kita berkembang. Hebat, saudara. Dahsyat sekali. Jadi mesti kuasai diri kita. Kalau tidak, bahaya. Ini banyak orang jatuh gara-gara di sini. Beli apa? Ayo semua beli. Ikut. Kepancing. Beli. Padahal sebetulnya belum waktunya. Dia nggak tahan sebetulnya. Nah nanti ketika dia tidak dapat mujizat, kecewa dengan siapa? Dengan Tuhan. Lihat ya, Roma 12 sekarang, ayat yang ke-6. Dari ayat 3, sekarang ayat yang ke-6. Roma 12, ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan apa? Iman kita. Bahasa Inggrisnya sesuai dengan proporsi atau ukuran iman kita. Bernubuat pun sesuai dengan ukuran iman. Semua itu ukurannya iman. Sebab kalau di luar itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Anda mesti tahu ukurannya. Dan kalau kita ngerti itu saudara, luar biasa. Tuhan kau berikan. Ini sudah tidak main di pikiran ya, main di iman. Anda ngerti. Oh aku mampu sekian. Aku bisa sekian. Ini levelku di sini. Bisa. Dan kalau Anda mentaati yang dia perintahkan, itu makin hari akan makin berkembang. Makin hari akan makin berkembang. Nah caranya ngerti Pak, bergaul dengan Tuhan. Nggak ada yang lain. Mesti bergaul dengan Tuhan. Nah orang yang tidak bergaul dengan Roh Kudus, ya repot. Saudara tidak akan bisa ngerti. Itu mesti ini intinya baliknya ke bergaul dengan Roh Tuhan setiap hari. Kita cerita ini, menutup akan firman hari ini. Benar apa enggak cerita ini Pak? Bisa benar, bisa enggak. Ada 10 orang laki-laki, lagi fitness. Fitnessnya itu kan ditaruh semua tasnya di. Laki itu kan lebih ceroboh, kalau perempuan kan dilipat. Laki kan ngumpul dari satu. Fitness. Ada handphone berdering. Kalau biasa, ting. Kalau Pak Sugi handphonenya, ting. Dalam rangka memperingati perang Afghanistan. Gitu. Orang lain naik lagi, tergantung dari semangat yang di dalamnya. Gitu ya. Kalau dia kan rudal udara, jadi ting, karena Rema FM, ting, gitu. Jadi macam-macam tuh handphone orang tuh punya aneh-aneh. Ada yang rohani banget, tapi dipakai untuk maki-maki orang kadang-kadang. Kalau dipanggil tuh pujian, keluarnya maki-maki nggak ada gunanya lah, saudara. Dan saya paling benci pakai handphone sebetulnya. Saya hampir nggak pernah, saya suruh istri saya pegang, manapun sering saya matikan. Saya tidak mau dikontrol orang hidup saya, diteleponi orang lain gitu. Waduh, biasa. Tapi anyway, ada telepon, diambil sama satu laki. Halo, di ujung sana itu ada perempuan bicara. Rupanya istrinya, isi istri berkata gini, halo sayang, aku lagi di mall ini. Oh ya. Gimana fitnessnya? Baik katanya. Ini aku lihat di toko berlian bagus, 50 juta. Aku beli ya. Ya deh, tapi kwitansinya jangan lupa. Ya, thank you ya. Udah? Belum. Ini ada pameran mobil mewah kok cuma 400 juta. Aku beli sekalian ya. Bagus, aku beli. Ya oke. Jangan lupa kwitansinya ya. Ya, kontan aja, kontan. Oke, kontan. Tunggu, ada satu lagi. Ini ada tas bagus sekali, 15 jutaan satu.
Warnanya 5, tapi aku ambil 3 aja. Jangan deh 5, sekalian mertua kasih, mamamu kasih juga. Oh boleh ya 5, iya. Kontan aja, jangan utang. Kontan ya, iya. Waduh, I love you berat, aku juga cinta padamu. Tutup teleponnya, jelas. Tutup kan? Si lakinya berkata, ini tadi handphonenya siapa? Ngerti saudara? Sebagian telat mikir, iya lucu juga, iya. Boleh juga. Ini kesalahan di mana sih? Itu perempuan gak ngerti ini suara bukan suaminya. Dan yang orang ini, ya dia tahu bahwa bukan handphonenya dia. Dia oke nih aja. Temannya bangkrut saudara, bodoh. 1 hari dia kolaps. Saat dia oke semua dia bilang, ini handphone siapa? Bayangin. Itu kalau kurang bergaul saudara. Menurut saya, sehingga kurang bisa mendengar dengan baik. Repot. Ngerti saudara? Hati. Bergaul dengan dia. Semua jelas. Ukurannya ngerti. Anda main di mana, saudara akan tahu. Dalam anugerah Tuhan, Anda akan lihat banyak hal yang luar biasa Allah kerjakan dalam hidup kita. Dan ingat pesan Tuhan, Yesus sudah tahu apa yang hendak Ia lakukan dalam hidup saudara. Apapun pergulatan hidup Anda, Yesusmu sudah tahu apa yang hendak Ia lakukan. Tutup Alkitabmu, kita berdoa bersama-sama. Saya percaya anugerah Tuhan itu besar buat kita. Lagu tadi bagus sekali. Seperti wanita yang sakit pendarahan. We press in. Kita mendesak terus. Melewati akan kerumunan orang banyak. Seperti orang buta tadi. Yang menanti dengan sabar. Waiting patiently. We press in. Dan nanti tiba-tiba kita akan tahu. Suddenly, di saat yang tidak pernah kita duga, Dia datang menyelamatkan kita dan Dia menjamahkan hidup kita. Amen, saudara. Like a woman with the issue of blood, we press in, like a blind man waiting patiently. We press in through the